permintaan mereka kepada Nabi berhenti daripada mengajak manusia mengucap la ilaha illallah. Dengan demikian kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan. Kalau yang sekedar ucapan sahaja, apa susahnya kaum musyrikin mengatakan la ilaha illallah? Itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Jadi jangan sampai ada mengucapkan la ilaha illallah tapi hukum Allah ditolak. Ada mengucapkan la ilaha illallah tapi syariat Allah ditolak. Ada orang berikrar la ilaha illallah tapi masih ada yang dia takuti selain Allah. Di dunia ini ada satu proyek yang dilakukan oleh orang kafir. Proyek apa? Merusak pemahaman kita akan la ilaha illallah. Kau mau sholat, aku bangunkan masjid. Mau semua, tapi ingat, jangan kau fahami la ilaha illallah dengan benar. Saudi itu pemerintahnya Wahabi ya, Wahabi kan? Ente bakar benderanya? Enggak. Semenjak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib inti hormati loh itu. Kalimat lafzul jalalah dan ada nama Muhammad. Nabi aja masuk kamar mandi, cincinnya ditaruh kok. Karena di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ta'zim itu wajib. Ta'zim isim mu'azzam wajib. Tahgir itu bisa kufur. Ya Muhammad, ini perkara yang dibenci oleh para raja-raja. Jadi saudaraku rahimakumullah, mereka langsung bisa membayangkan konsekuensinya, yaitu bahwa mereka harus menghadapi segenap para penguasa bila mana mereka menerima kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah syaratnya apa? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Wal iqraru bil lisan, diucapkan lidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Begitu menurut Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza makna asyhadu an la ilaha illallah, yakni saya bernaik saksi tiada Tuhan selain Allah. Ianya bukan sekedar kalimat untuk terungkap melalui lisan, tetapi ianya adalah satu tanggung jawab yang besar. Oleh sebab yang demikian, bila mana kita melihat di dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kepada bangsa Quraisy dahulu untuk mengatakan la ilaha illallah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai sekalian manusia mari ucap la ilaha illallah. Mereka enggan mengucapkannya. Mereka menawarkan segala apa kebendaan yang menjadi kebanggaan bagi mereka, tahta, harta dan semuanya. Dengan cadangan permintaan mereka kepada Nabi berhenti daripada mengajak manusia mengucap la ilaha illallah. Dengan demikian kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan. Kalau yang sekedar ucapan sahaja, apa susahnya kaum musyrikin mengatakan la ilaha illallah? Namun mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan tahtanya, tak apa, mari serahkan saja kepada Muhammad, yang penting berhenti mengajak manusia mengucap la ilaha illallah. Dengan demikian kalimat itu bukan sembarang kalimat. Kalimat itu adalah mengandungi iqrar, mengandungi pengakuan bahwasanya apa saja yang kita miliki, harta kita, keluarga kita, kedudukan, jawatan, bahkan diri kita sendiri, nyawa kita, keinginan kita, akal fikiran kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqrar itu mengandungi penyerahan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam yang memberikan kesaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang saya mau garis bawahi la ilaha illallahnya.
La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tapi ibu jangan lupa bahwa implementasi daripada la ilaha illallah itu harus masuk ke segala sektor kehidupan kita. Jadi kalau kita udah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, berarti kita harus mengikrarkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam sanubari kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih kuasa dari Allah, tidak ada yang lebih menentukan daripada Allah, tidak ada yang lebih berkehendak daripada Allah. Itu yang mesti kita tanamkan. Dan tidak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah, tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah, tidak ada ketentuan yang lebih baik daripada ketentuan Allah. Itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Jadi jangan sampai ada mengucapkan la ilaha illallah tapi hukum Allah ditolak. Ada mengucapkan la ilaha illallah tapi syariat Allah ditolak. Ada orang berikrar la ilaha illallah tapi masih ada yang dia takuti selain Allah. Mestinya kalau dia sudah nyatakan la ilaha illallah, nggak ada yang dia takuti selain Allah, nggak ada yang lebih besar, lebih kuasa daripada Allah, nggak ada yang lebih berkehendak daripada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang patut dan pantas untuk kita takuti, bukan makhluknya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa, konsekuensinya, implementasinya. Tanamkan la ilaha illallah itu dalam diri kita. Kalau sudah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka tiada kitab suci yang saudara terbaik daripada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Nggak ada hukum yang lebih bagus daripada hukum yang ditentukan oleh Allah. Makanya sebagai orang beriman wajib menerima hukum Allah. Saya mau tanya ibu-ibu di sini semua, beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah? Percaya dengan hukum Allah, percaya dengan syariat Allah? Alhamdulillah. Kemarin ada pembakaran kalimat tauhid kan, nanti dia bawa dalil di zamannya Rasulullah itu ada masjid Dirar yang dibongkar, itu Nabi yang nyuruh. Kalau Nabi yang nyuruh bongkar apapun bongkar, hukumnya wajib. Tapi kalau ente bukan Nabi, ya ini wagharum fi dinihim makan waftarun, jadi iftirak jadinya. Seakan-akan ini kalimat tauhid boleh dibakar, boleh dihinakan. La, intabi, hati-hati. Ana mau tanya, Saudi itu pemerintahnya Wahabi ya? Wahabi kan? Ente bakar benderanya? Enggak. Semenjak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib inti hormati loh itu. Kalimat lafzul jalalah dan ada nama Muhammad. Nabi aja masuk kamar mandi cincinnya ditaruh kok, karena di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ta'zim itu wajib, ta'zim isim mu'azzam wajib. Tahgir itu bisa kufur. Dengar, satu-satunya sebab menurut ayat ini, dan salah satu sebab menurut banyak ayat, seseorang masuk ke dalam neraka karena tidak taat kepada Allah tapi taat kepada manusia. Kenapa dia taat kepada manusia? Tidak faham la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak faham la ilaha illallah, akidahnya berantakan, rusak. Makanya di dunia ini ada satu proyek yang dilakukan oleh orang kafir. Proyek apa? Merusak pemahaman kita akan la ilaha illallah. Kau mau sholat, aku bangunkan masjid. Mau haji, umroh gratis. Mau puasa, ku kirim korma. Mau semua, tapi ingat, jangan kau fahami la ilaha illallah dengan benar. Kenapa? Pada saat la ilaha illallah masuk ke dalam dada seorang muslim, dia menjadi manusia yang paling merdeka. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya Muhammad, ini perkara yang dibenci oleh para raja-raja. Jadi saudaraku rahimakumullah, mereka langsung bisa membayangkan konsekuensinya, yaitu bahwa mereka harus menghadapi segenap para penguasa bila mana mereka menerima kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Apalah artinya seorang muslim rajin salat, rajin melakukan berbagai amal saleh, tapi sesungguhnya penghambaannya, pengabdiannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
misi la ilaha illallah u'budullah wajtanibut taghut ini merupakan misi pembebasan manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki. Di dalam surah An-Nahl ayat 36 jelas Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul dengan menyerukan, sembahlah kalian Allah semata dan jauhilah kalian akan taghut. Saudara sekalian rahimakumullah, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun kecuali menyampaikan pesan universal ini. Oleh karenanya kita yang mengaku sebagai qawafilud du'at, kafilah para da'i, hendaknya juga menjalankan misi utama ini, yaitu misi membebaskan manusia dari aneka jenis penghambaan untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu. Ada sebuah catatan sejarah di mana ketika Nabi SAW masih di awal dakwah sebelum hijrah ke Madinah, beliau berjumpa dengan pimpinan sebuah kabilah. Kemudian pimpinan itu bertanya kepada Nabi kita, ila ma tad'una ya akhal Quraisy, kepada seruan apa engkau memanggil kami wahai saudara kami yang datang dari bangsa Quraisy? Maka Nabi menjawab dengan kalimat yang sederhana, ad'ukum an taqula la ilaha illallah, aku menyuruh kalian untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah selain daripada Allah. Dan pada masa itu bahasa Arab sedang mencapai puncak kesusastraannya, sehingga setiap orang Arab pada masa itu akan segera bisa memahami konsekuensi di balik kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Dan kepala kabilah ini, kepala suku ini langsung mengomentari dengan mengatakan, hadza amrun tukrihul muluk, ya Muhammad, ini perkara yang dibenci oleh para raja-raja. Jadi saudaraku rahimakumullah, mereka langsung bisa membayangkan konsekuensinya, yaitu bahwa mereka harus menghadapi segenap para penguasa bila mana mereka menerima kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Dalam riwayat yang lain, orang itu kemudian menjawab, idan satuharibukal arab wal ajam, kalau begini caranya wahai Muhammad, engkau bakal diperangi oleh segenap bangsa Arab dan bangsa asing. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang merupakan statement pembebasan diri manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, merupakan seruan utama Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perkara akidah, perkara keimanan. Dan ketika beliau mengawali dakwahnya dengan kalimat ini, beliau menghadapi begitu banyak rintangan, bahkan menghadapi begitu banyak perlawanan, sehingga beliau dengan para pengikutnya harus menerima berbagai ujian, cobaan, siksaan, pengusiran, pemenjaraan, pemboikotan, sampai bahkan pembunuhan. Sedemikian rupa mereka menghadapi berbagai ujian dan cobaan itu, sampai-sampai seorang Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, sahabat yang juga banyak mengalami penganiayaan oleh orang-orang musyrik semenjak beliau masuk Islam, pada suatu hari datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan komplain, menyampaikan keluhan, ya Rasulullah, bagaimana ini nasib para sahabat-sahabat kita? Mereka dianiaya, mereka diusir dari rumah, mereka dipenjara, mereka disiksa di bawah terik matahari, bahkan mereka dibunuh. Apakah ya Rasulullah tidak saatnya engkau memohon kepada Allah Ta'ala pertolongan? Nabi yang asalnya sedang bersandar santai di salah satu dinding Ka'bah, tiba-tiba duduk tegap, menatap wajah, menyorot matanya dengan tajam ke arah Khabbab ibn al-Arat. Kemudian beliau bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu? Mereka begitu sabar menghadapi ujian dan cobaan. Mereka ditanam hidup-hidup di dalam bumi, seluruh badannya kecuali kepalanya, leher dan kepalanya di atas permukaan bumi. Lalu kepalanya itu digergaji, dibelah menjadi dua, tapi mereka sabar dalam keimanan. Ada lagi mereka, orang-orang beriman terdahulu, yang disisir dengan sisir besi sehingga kulitnya dan dagingnya terkelupas sehingga terlihat tulangnya, tetapi mereka sabar dalam keimanan. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, Allah Ta'ala akan memenangkan agama ini sehingga seorang manusia akan bisa berjalan dari San'a hingga Hadramaut
tidak memiliki rasa takut selain kepada Allah Ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian tergesa-gesa. Jadi saudaraku rahimakumullah, bila mana kita komit dengan misi utama yang pertama ini, yaitu misi mengajak manusia membebaskan diri dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapi berbagai bentuk rintangan, tantangan, pemboikotan, pengisolasian, dan lain sebagainya. Itu perkara yang sudah dilalui oleh para pendahulu kita. Maka saudaraku rahimakumullah, bila mana kita berdakwah tetapi kemudian kita menyangka dakwah kita ini seharusnya tidak ada rintangannya, tidak ada kesulitannya, tidak ada bahkan perlawanan dari masyarakat, maka hanya dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah masyarakat itu memang sudah masyarakat yang bertauhid sehingga mereka menerima sepenuhnya seruan la ilaha illallah. Atau kemungkinan kedua, jangan-jangan kita baru merasa bahwa kita sedang berdakwah, tetapi sesungguhnya kita bukan berdakwah. Hanya kita berdakwah, melakukan kegiatan atas nama tauhid, tapi sesungguhnya bukan tauhid yang kita tawarkan, sehingga tidak ada perlawanan yang kita hadapi dari masyarakat ini. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertauhid dalam arti sebenarnya, betapapun resiko yang harus kita hadapi. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, al'afu minkum, uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah syaratnya apa? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Wal iqraru bil lisan, diucapkan lidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Begitu menurut Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk apa yang terucap di hati? Al-iqraru bil lisan nomor 2. La ilaha illallah itu nomor 2. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Hati dulu. Selepas di hati baru diucapkan di lidah. Selepas itu diamalkan dengan anggota tubuh. Adakah getaran zikir Allah sudah meliputi la ilaha illallah? Kalau ada orang mati, kita ajarkan Allah Allah atau la ilaha illallah. Mengikut hadis Nabi, laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mati di antara kamu la ilaha illallah. Saya takut talqinkan dia la ilaha illallah. Kenapa? Nanti kalau saya talqinkan la ilallah sampai pada la mati. Yang dipandang itu bukan lidahnya tapi hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok jisim. Lidah itu jisim, walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang adalah hati. Bagaimana kalau ada orang berzikir la ilaha illallah? Baik. Bagaimana kalau ada orang berzikir Allah 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 Allah? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, orang-orang menyebut Allah. Itulah dalilnya. Allah 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 Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas muka bumi itu masih ada yang menyebut hatta yaqulu Allah Allah. Itu dalil menyebut Allah Allah. Syarat-syarat kalimat tauhid. Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya, bukankah kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci pintu surga? Beliau menjawab, iya, namun semua kunci pasti memiliki gerigi. Jika Anda datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, maka pintu akan terbuka untuk Anda. Jika tidak, maka pintu tidak akan terbuka. Gerigi kunci pintu surga tidak lain adalah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut sampai dia merealisasikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ilmu. Seorang muslim wajib mengilmui atau memahami makna kalimat tauhid, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Syarat yang kedua, yakin. Tidak boleh ragu sedikit pun akan kebenaran kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat yang ketiga, tulus dan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak riya, tidak pamer, tidak mengharapkan pujian dari orang, juga tidak berharap ganjaran atas ibadah kita kecuali dari Allah semata. Syarat yang keempat, jujur dalam mengucapkan dan meyakini kalimat tauhid.
tidak mendustakan di dalam hati. Karena jika ada pendustaan di hati, maka itu sama saja dengan orang munafik yang telah dikafirkan oleh Allah. Syarat yang kelima, tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid, tidak boleh mengabaikannya atau tidak peduli terhadap tuntutan la ilaha illallah. Tunduk berarti taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Syarat yang keenam, mencintai kalimat tauhid, tidak justru membencinya. Syarat ini mengharuskan kita lebih mencintai Allah di atas segalanya. Syarat yang ketujuh, menerima dengan sepenuh hati dan tidak justru menyombongkan diri dengan menolak konsekuensi kalimat tauhid.